Halo semuanya, suatu hari saya ke Tanjung Pinang dan menemukan buku kumpulan cerpen ini. Ya, Sawari Gading datang dari laut. Ya, sambil mengisi gerakan stay at home, yuk kita bahas tipis-tipis tentang buku ini. Sebelumnya saya sudah baca karya Faisal Odang yang berjudul Puya Kepuya dan kumpulan cerpen pilihan Kompas yang judul sampulnya adalah cerpen Faisal Odang, yaitu Di Tubuh Tara, Di Dalam Rahim Pohon. Sejak membaca novel dan cerpen tersebut, saya sudah menyukai tema dan gaya penceritaan Faisal Odang. Ada 16 cerpen di buku ini, beberapa ada yang sudah terbit di media koran dan ada juga yang baru saya baca. Cerpen di sini rata-rata pendek, 6-10 halaman atau lebih banyak, dan hampir semuanya dibuka dengan kalimat yang menghentak. Kalimat pertama yang menggambarkan keseluruhan isi cerita, semacam petanda yang merangkai garis besar isi cerita. Lalu dari situ cerita bergerak berbalik ke belakang sebelum maju perlahan, membangun emosi pembaca dan berakhir memberi kejutan. Beberapa kisah seperti mengapa mereka berdoa kepada pohon, orang-orang selatan harus mati malam itu, kemudian jangan tanyakan mereka yang memotong lidahku, peluru siapa yang kami temukan ini, siapa suruh sekolah di hari Minggu, di sana 50 tahun yang lalu, dan gelang tali kutang. Semua cerita tersebut mengangkat tema tragis yang sama dalam cerita yang berbeda-beda tentunya. Sawari Gading datang dari laut memang membawa kisah mereka yang lian, kisah orang-orang yang terpinggirkan karena keadaan yang paling kentara adalah karena alasan politis. Kita yang terlalu normal hidupnya ini mungkin tidak pernah merenungkan betapa beruntungnya kita tidak berada di posisi mereka. Lewat cerpen di buku ini, penulis muda asal Sulawesi Selatan ini sepertinya hendak mengingatkan kita pada nasib kurang beruntung yang dialami oleh segelintir warga negara Indonesia. Mereka harus kehilangan rumahnya, kemudian harta benda, kehilangan kebebasan, bahkan kehilangan jiwanya. Semua penderitaan itu dikarenakan alasan yang sepertinya sepele, tetapi sejatinya sangat keji, yaitu perbedaan pandangan politik dan agama. Misalnya cerpen Di Tubuh Tara, Dalam Rahim Pohon yang sebelumnya sudah saya baca pada buku kumpulan cerpen pilihan Kompas tahun 2014, menceritakan tentang arwah-arwah yang dititipkan dalam tubuh Tara dan seseorang yang mengkhianatinya. Tara ini adalah pohon besar yang dilubangi kemudian dimasukkan mayat-mayat bayi, ya. Ini adalah kepercayaan Tanah Toraja. Nah, cerita ini bergaya realis magis, gaya bertutur yang tentunya banyak disukai oleh redaktur Kompas. Komentar selanjutnya kita akan lihat ini dari sisi tampilan fisik buku ini, ya. Sampulnya sangat menarik hati, ilustrasinya cukup berkelas, kemudian pemilihan warna yang sesuai dengan target pasar. Lalu tekstur sampul dan judulnya ini, ya, ini dicetak secara emboss. Emboss itu timbul ke atas, ya. Inilah yang membedakan buku ini dengan buku bajakan. Kalau buku bajakan dia tidak ada timbul-timbulnya. Kalau buku tidak bajakan atau buku asli, buku original, dia ada embossnya, timbul ke atas. Dari sisi gaya bercerita Faisal Odang, mungkin ya tidak sesuai bila dibaca dengan baca cepat, ya. Jadi harus dibaca ulang dan pelan-pelan, ya. Nah, selanjutnya tips bagi yang ingin menulis cerpen dan terbit di Kompas, maka kita harus pelajari cerpen-cerpen yang pernah terbit di sana tentunya, supaya kita bisa mengukur nih apakah karya kita sudah minimal, sudah bisa layak terbit di sana, ya. Kita harus menjadi, kata para senior itu, menjadi editor terkejam untuk karya kita sendiri. Itu sebelum dikirimkan ke
media bergengsi seperti Kompas. Dan terakhir, saya harus ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Kira-kira saya harus review buku apa ya untuk video selanjutnya. Sampai jumpa.